Eh, saya mau nanya nih, gimana tentang G30 SPKI menurut kalian saja gitu? Yang tadi baru dibahas. Ya coba, kalian ada tugas apa nih? PKI itu. Oh iya, coba. Menurut kamu deh? G30 SPKI adalah sebuah sejarah yang peristiwa sejarah berdarah pada tanggal 30 September 1965 Nah, berarti. yang ada di Indonesia, tepatnya di Lubang Buaya ini, yaitu Sebuah peristiwa yang menculik 7 jenderal dan 1 perwira ya. Nah, menurut kalian nih perlu terulang lagi gak hal-hal kayak gini nih? Jangan Ya, generasi muda pasti nggak mau ya. Kita udah negara maju mau ngapain begini-begini ya. Jadi kalian melihat sejarah dan mempelajarinya. Ini tugas dari sekolah mana nih? Sandikta. Sandikta. Iya. Tadi siapa namanya? Tasya. Ini? Vito. Oke, makasih ya semuanya ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menuju museum dari gerakan-gerakan G30S ya. Jadi di sana nanti berisi kejadian-kejadian sebelum G30S. Di sana juga ada pemberontakan-pemberontakan di tahun 48 ya. Jadi ini ada gedung museumnya, di tengahnya itu ada kantor, di sebelah kecil ya kantornya di sebelah kanan, dan di ujung sana ada Paseban. Nanti gedung ini akan menyambung ya ke sana, dan kita sekarang masuk ke museum dulu. Kita akan lihat ada apa aja di dalamnya. Ini denah lokasinya. Lokasi dari ini diresmikan oleh Bapak Soeharto ya, Jakarta 1 Oktober 1992. Yuk kita masuk, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada sidang mahkamah luar biasa terhadap tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan PKI. Nah, di sini ada cara sidangnya. Nah, ini ada gambar Pak Harto ya, waktu penggalian dan pengangkatan jenazah keganasan pemberontakan G30 SPKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur 1965. Ini semuanya ada. Ini adalah foto-foto korban keganasan pemberontakan PKI Madiun. Nah, ini yang waktu di Madiun ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini dioramanya. Diorama 1, peristiwa 3 daerah. Sesudah proklamasi kemerdekaan, kelompok komunis di bawah tanah mulai muncul. Mereka memasuki organisasi massa seperti Pemuda, Angkatan Pemuda Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia AMRI. Dengan menggunakan organisasi massa pemuda, orang-orang komunis memimpin aksi penggantian para pejabat daerah di 3 kabupaten Keresidenan Pekalongan yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang. Usaha untuk meredam gerakan mereka dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia daerah Tegal, tapi gagal. Pada tanggal 8 Oktober 1945, Amri Slawi di bawah pimpinan Sakirman, tokoh komunis bawah tanah, dan Amri Talang dipimpin oleh Kutil melakukan teror. Mereka menangkapi pejabat pemerintah dan melakukan pembunuhan yang mengerikan di Jembatan Talang. Pada tanggal 4 November 1945, pasukan Amri dan massa mereka mempengaruhi melancarkan sebuah kota Tegal. Mereka menyerang kabupaten dan markas TKR, namun berhasil digagalkan. Setelah gerakan di Tegal gagal, tokoh-tokoh komunis membentuk gabungan Badan Perjuangan 3 Daerah yang dipimpin oleh Kamijaya, melakukan perebutan kekuasaan di Keresidenan Pekalongan. Ini ada gambar-gambarnya ya. Ini
Bekasi Hotel Merdeka Pekalongan yang pernah dipergunakan sebagai markas gerakan 3 daerah. Ini alun-alun kota Tegal sekarang ya. Ini ada jembatannya nih. Di jembatan di daerah Talang merupakan saksi bisu kekejaman dan pembunuhan yang dilakukan PKI terhadap pejabat pemerintah. Jembatan Talang, tempat gerakan 3 daerah, membunuh Pamong Praja, wilayah Kresidenan Pemalang pada peristiwa 3 daerah tahun 1945. Tokoh-tokoh gerakan 3 daerah yang ditahan di penjara Wirogunan, Yogyakarta. Ini tokoh-tokoh gerakan 3 daerah yang ditahan di penjara Wiroguna, Jogja. Ini untuk yang kedua ini aksi teror gerombolan C. Mamat. Nah, ini dia nih. Ya, C. Mamat tokoh komunis 1926 yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Serang menuduh pemerintah RI di Banten sebagai kelanjutan pemerintah kolonial. Oh, 26 ya. Rakyat dihasut untuk tidak mempercayai pejabat pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober ia membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang dan merebut Kresidenan Banten, pemerintahan Presiden Banten. Lanjut ia menyusun pemerintahan model Soviet. Untuk membuat kekuasaannya, C. Mamat dan para pengikutnya antara lain Laskar Gulkut melakukan berbagai teror, merampok harta benda rakyat, menculik, membunuh para pejabat. Bupati Lebak R. Hardinangun termasuk salah seorang pemerintah yang menjadi korban. Kesempatan untuk membunuh bupati ini dilakukan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berkunjung ke daerah Banten dengan dalih dipanggil Presiden. C. Mamat dan anak buahnya menjemput Hardinangun dari rumahnya di Rangkas Bitung. Ternyata ia dibawa ke desa Panggarangan, bukan ke Serang. Pada hari tanggal 9 Desember 1945, mereka membunuh R. Hardinangun dengan tembakan di jembatan Sungai Cimancak, membuang jenazahnya ke sungai. Ini ya dioramanya apa yang dilakukan oleh C. Mamat. Nah, kita ke diorama ketiga. Aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang. Oh, di Tangerang juga ada ya. Nah, ini pasukan Ubel ini. Pada tanggal 18 Oktober, Badan Direktorium Dewan Pusat Pimpinan Daerah Ahmad Khairun dengan didampingi tokoh-tokoh komunis bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Tangerang dari Bupati Agus Padmanegara. Aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten sampai desa dan KNI daerah dibubarkan. Bahkan mereka tidak mengakui pemerintah pusat di Jakarta. Sebagai kekuatan pendukung, Dewan membentuk Laskar Hitam atau Laskar Ubel-Ubel karena berpakaian serba hitam, memakai ikat kepala. Ubel-Ubel. Laskar ini digunakan oleh Dewan untuk melakukan aksi teror seperti pembunuhan dan perampokan harta benda penduduk Tangerang dan sekitarnya, antara lain di daerah Sepatan, Mau, Kronjo, dan Kresek. Pada tanggal 12 Desember 1945, Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman melakukan perampokan harta benda penduduk desa Sepatan dan membunuh di berbagai tempat di Mau. Mereka membunuh seorang tokoh nasional, Otto Iskandar Dinata. Demikianlah video part 3 ini. Kita nanti akan berlanjut ke part berikutnya, dan kita juga akan ke ruangan tempat di mana barang-barang peninggalan pahlawan revolusi kita ketika diangkat dari lubang maut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.